Pemirsa, perguruan pencaksilat PPS Kertawisesa memiliki sejarah panjang dalam dunia olahraga bela diri di Bali. Sebagai olahraga yang sudah berdiri sejak 70 tahun silam, keberadaan PPS Kertawisesa mampu berkontribusi khususnya di Bali dalam memberikan medali di kejuaraan olahraga baik level nasional maupun internasional. Pemirsa, saya sekarang ada di Puri Denpasar, kediaman dari Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah Wilayah Bali Kertawisesa, Persatuan Pencaksilat. Dan ini memang banyak sekali ada pesilat-pesilat Bali yang sangat diandalkan, dan kita ingin tahu seperti apa sesungguhnya pencaksilat di Bali. Dan ini adalah warisan sejarah yang luar biasa karena banyak sekali prestasi yang dihasilkan, dan bagaimana kedepannya dalam membina dan mencetak atlet-atlet berprestasi dalam pencaksilat ini. Nanti kita akan lihat perbincangannya. Yuk kita lihat. Nah pemirsa, saya sekarang sudah ada di Puri Peguyangan, jadi kediaman dari Ketua Perguruan Pencaksilat Kertawisesa Wilayah Bali, Bapak Anagung Ngurah Widiade, dan tentu kita akan berbincang-bincang sedikit tentang pencaksilat Kertawisesa ini yang sebetulnya adalah sejarah dan memiliki nilai tinggi sekali karena memang banyak sekali prestasi yang dihasilkan, dan terutama dalam mencetak anak-anak muda. Ini Pak Turah. Ini kita Turah sekarang jadi ketua wilayah ya, ketua wilayah pencaksilat Kertawisesa ini. Dewan Pimpinan Daerah. Ya, betul. Ini Wilayah Bali. Ini sesungguhnya pencaksilat kita seperti apa sih kondisinya sekarang ya? Ya, sebagaimana olahraga yang pada umumnya, di mana kita kan di Bali ya, masyarakat Bali mengetahui ada beberapa pencaksilat yang memiliki prestasi dan memiliki nama yang cukup besar, yaitu Kertawisesa dan Bakti Negara, Perisai Diri, juga ya banyak lain lagi yang saya tahu setelah saya masuk diberikan mandat untuk melanjutkan kepemimpinan daripada pimpinan daerah Kertawisesa wilayah Bali ini. Ya, ini sebetulnya katanya nilai sejarahnya luar biasa pencaksilat di sini. Mungkin bisa diceritakan sedikit Turah terkait dengan keberadaan. Perjalanan kami mengikuti organisasi pencaksilat Kertawisesa, ya kami cukup lama ikut terlibat, tetapi tidak pernah fokus untuk diberikan mandat untuk memimpin. Tetapi yang kami tahu dari sejarahnya bahwa pencaksilat Kertawisesa ini adalah organisasi yang menyejarah karena pendiri daripada organisasi ini adalah para pejuang kemerdekaan yang sudah mungkin dewasa sekarang, dan tentu juga para pinesepuh yang juga adalah beliau-beliau adalah para veteran pejuang. Dan dalam perjalanannya ke depan juga organisasi ini banyak berpihak kepada keberadaan pemerintah di masa lalu, ya terutama pada waktu zaman Orde Baru. Nah, dalam era reformasi terjadi sebuah perubahan mendasar bahwa pencaksilat itu berdiri kembali kepada kitohnya, bahwa sebagai seni bela diri olahraga yang menjunjung sportivitas, sehingga dia bergulat sepanjang itu untuk melahirkan atlet-atlet generasi muda untuk mengabdi, membangun jiwa raga bangsa melalui sekolah, melalui kelembagaan kemahasiswaan, melalui keturunan dan lain sebagainya. Sehingga Kertawisesa dalam perjalanan itu juga hadir bersama pemerintah daerah, walaupun ya tidak seperti di zaman Orde Baru begitu. Sehingga dia mengemban visi dan misi sebagai pelestarian seni budaya, mengawal budaya
leluhur begitu. Jadi pencak silat itu adalah sebagai olahraga seni warisan budaya leluhur. Sejauh mana peran dan kontribusi Kertawisesa ini khususnya dalam membantu pemerintah, mungkin dalam mendidik anak-anak muda kita di Bali, baik dalam hal karakter, budi karakter, atau juga dalam prestasi di olahraga? Pemahaman saya melihat perkembangan Kertawisesa karena dia ada di berbagai cabang di wilayah kabupaten kota di Bali. Karena itu dia sudah mendirikan sebagai organisasi wilayah. Dan tentu dia sudah tidak hanya berkembang di Bali, tetapi juga ke wilayah lain. Karena itu dia menjadi pimpinan wilayah begitu. Dan ada struktur DPP, DPD, dan cabang begitu. Cabang-cabang inilah yang bergulat di wilayah kabupaten kota yang ada di wilayah Bali ini. Dan tentu di Denpasar saya lihat Kertawisesa cukup banyak meraih prestasi dalam berbagai event, dan bahkan Bapak Gubernur dalam Championship Satnangun Kerti kemarin, Kertawisesa dilibatkan sebagai tim pelaksana kegiatan daripada champion yang berstandar nasional yang diikuti ribuan pesilat dari seluruh Indonesia dari berbagai aliran silat. Dan tentu ya ada 40 emas yang bisa dicapai oleh Kertawisesa, dan banyak sekali prestasi-prestasi yang dilakukan saat tryout ke luar kota oleh pencak silat Kertawisesa. Dan tentu ini membutuhkan ya sejenis pemimpin atau sejenis manajer untuk mengelola organisasi ini dengan spirit ya tentu persaudaraan dan persaudaraan. Kemudian apa target Turah Widjade terkait dengan Kertawisesa di Bali di masa-masa yang akan datang? Ya, target kami tentu adalah ya membangun kokohnya kembali organisasi pencak silat ini dan membangun konsolidasi organisasi sehingga dia lebih banyak dapat mengabdi kepada generasi muda untuk membangun generasi muda yang sehat jiwa raganya dan tentu memiliki karakter, karena ini adalah kecintaan bagaimana generasi muda cinta kepada pencak silat sebagai warisan budaya bangsa. Nah ini menjadi tantangan kami ke depan, dan tentu di tengah olahraga-olahraga modern yang masuk ke wilayah kita, ada karate, taekwondo, ada kungfu dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana silat ini tidak ditinggalkan oleh generasi muda untuk dicintai sebagai warisan budaya mereka. Kemudian harapan Turah kepada pemerintah sendiri berkaitan dengan keberadaan Kertawisesa ini? Ya, kami berharap kepada pemerintah daerah, khususnya gubernur, bupati, wali kota, dimanapun potensi pencak silat ini ada. Tidak saja Kertawisesa, tetapi pencak silat yang merupakan warisan budaya kita, ia harus mendapat perhatian. Karena bagaimanapun sekarang sejujurnya, bagaimana teman-teman kita yang sudah mengabdi sebagai pelatih, pendekar, itu saya kira dari segi aspek kesejahteraan mereka, ya memang perlu mendapat perhatian lebih ke depan. Terima kasih Turah, luar biasa ya, mudah-mudahan Kertawisesa bisa berkembang. Dan pemirsa, kami akan kembali nanti akan mewawancarai beberapa orang yang terlibat dalam kegiatan ini, seperti apa sebetulnya pencak silat Kertawisesa nanti setelah berikut ini. PPS Kertawisesa sebagai organisasi yang menggodok lahirnya calon-calon pendekar silat di Bali, selama ini memang bertumbuh kembang bersama organisasi lainnya seperti Bakti Negara maupun Perisai Diri. Namun selama ini, keberadaan anggota PPS Kertawisesa memang terus bertambah. Tidak saja dari kalangan orang tua, tetapi juga generasi muda.
rekonsiliasinya dimulai hari ini, jam ini. Tentang bagaimana program-program yang sudah direncanakan itu bisa masuk dalam anggaran Kabar disiapkan oleh. Bagaikan dua sisi mata uang, kami hadirkan informasi untuk Anda. Labaik Allahumma labaik, labaikala syarikala kalabaik. Kabar Haji, program yang menyajikan liputan pelaksanaan ibadah haji. Bisnis di Arab Saudi mengalami peningkatan seiring pelaksanaan ibadah haji. Salah satu kesan yang paling mendalam adalah saat jamaah wukuf di Padang Arafah. Kabar Haji, TV One memang beda. Nabi Bu. Iki yang di Depok. Nabi nih. Oh, bongkot boleh. Sambal kan? Kecepatan Pak. Yang hitung ya. Berapa sampean? Pak, ampun plastik Pak. Oh, kan? Yang ampun ngebetas. Oh, ampun masih Bu. Nggih. Yang hitung ya. Pak, baiknya Bapak memang menyarankan pada pembeli untuk menyiapkan tas isi ulang seperti ini ya. Jadi kurangi penggunaan plastik karena peraturan Gubernur Bali sekarang sudah memutuskan untuk kita mengurangi sampah plastik. Jadi disarankan kalau pembeli yang ada ke sini untuk membawa tas sendiri. Mari kita wujudkan Bali bebas sampah plastik. Pemirsa, banyak prestasi yang sudah diraih PPS Kertawisesa dalam naungan IPSI atau Ikatan Pencaksilat Indonesia Provinsi Bali. Ini tak lepas dari peran para pelatih dan dewan guru serta pendekar yang tetap semangat memberikan pelatihan dan menanamkan budi pekerti kepada calon pendekar dari kalangan generasi muda. Pemirsa, tadi kita sudah bicara dengan Ketua Wilayah dari Perguruan Pencaksilat Kertawisesa Pak Ngurah Widyade. Tentu sekarang kita bicara dengan Dewan Gurunya yang menguasai dan mengetahui persis bagaimana sejarah dari Kertawisesa Pak Made Arte, Pak ya. Pak, keberadaan pencaksilat di Bali khususnya Kertawisesa ini sampai sekarang bagaimana kontribusinya terhadap olahraga di Bali khususnya Pak? Terima kasih. Jadinya kontribusi daripada Kertawisesa khususnya adalah Bali. Kami dari Kertawisesa karena ini adalah merupakan warisan budaya bangsa yang sangat luhur sekali melalui perjuangan dari sepuh bini sepuh kami. Tentu di era yang sekarang adalah tentu dituntut prestasi. Nah, kemudian sesuai dengan perkembangan kami di Kertawisesa ini adalah tetap ikut terlibat di bawah naungan IPSI, yaitu Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia khususnya Provinsi Bali, karena kami Kertawisesa adalah sebagai pendiri daripada IPSI yang ada di Bali, salah satu pendiri IPSI Bali. Maka di dalam perkembangan kami selama sudah 70 tahun di Bali, terus terang saja, jujur kami katakan masih jauh dengan teman-teman yang lain. Seperti contoh saudara kita dari Bakti Negara, Periksa Diri dan seterusnya. Tetapi kami tetap berupaya berbuat yang terbaik. Tentunya pesilat-pesilat kami kita tetap godok dengan prestasi untuk mencapai prestasi yang terbaik untuk bisa nanti mewakili Bali, yang tentunya di dalam perjalanan itu Kertawisesa selalu dapat tempat ikut dilibatkan, walaupun tidak
sama seperti teman-teman yang lain, di saudara-saudara kita di Bojonegara, percaya diri, tapi kita tetap berupaya demikian. Dalam upaya untuk membina anak muda ini sekarang kan banyak sekali saya lihat pesilat-pesilat anak muda itu, apa yang perlu ditanamkan kepada mereka ya? Yang perlu ditanamkan adalah mental spiritual mereka. Mental spiritual dalam arti adalah punya mental baja di dalam meraih prestasi. Kalau tanpa mentalnya kita genjot, saya yakin sehebat apapun kalau sudah mental tidak bagus di dalam dunia persilatan ini, saya yakin tidak akan bisa kita capai prestasi itu. Bagaimana dengan venue-venue atau mungkin perhatian pemerintah kepada pencak silat Kertawisesa ini seperti apa, Pak? Untuk perhatian pemerintah, jujur saya katakan kalau tersentuh daripada perhatian pemerintah ke perguruan masing-masing, terutama adalah saya di perguruan Kertawisesa itu memang sama sekali tidak ada. Jujur saya katakan tidak ada, tetapi saya bersyukur juga pemerintah sudah bisa memberikan bantuan-bantuannya ke IPSI, karena IPSI itu adalah kami bernaung di bawah bendera IPSI. Tentunya pemerintah daerah itu hanya memberikan bantuan mereka kepada induk organisasi kami, tetapi untuk sentuhan dari masing-masing perguruan sama sekali tidak ada. Mudah-mudahan harapan kita bersama, mudah-mudahan pemerintah bisa melirik kita ini sebagai penerus daripada budaya bangsa yang sangat luhur ini, bisa tersentuhlah bantuan itu di samping bantuan ke induk organisasi. Untuk menjadi seorang pendekar, PPS Kertawisesa Bali memang tidak semata-mata menekankan kepada pelatihan fisik ataupun penguasaan jurus-jurus silat, tetapi yang terpenting adalah penanaman budi pekerti. Para calon pendekar ini sejak dini diajarkan untuk memiliki jiwa sportif, disiplin, dan bertanggung jawab, serta memegang teguh semangat persatuan dan kesatuan demi tegaknya NKRI. Rekonsiliasinya dimulai hari ini, jam ini. Tentang bagaimana program-program yang sudah direncanakan itu bisa masuk dalam anggaran Kabar yang disiapkan oleh Swastiastu, Pade. Swastiastu, Kadek. Oke, Padek, tumben ngerti kena ini. Tahu nih iseng yang melalui nih. Oh gitu. Mana nekak ini nekak. Dek, engken nih Kadek aja kurnane apa nih tujuannya, Meh? Gini Pak Dena, poinnya baca ngomong ini, poinnya kan, nyilih pipis kan, minggu dogen keluyang suh. Oh, ini panake kalau masuk gitu, nyilih pipis. Semesteran. Mana tumben, biasanya senten ngenah, tumben bertepuk gitu kan. Pilihan pipis, jangan ada pipis, tapi pipis panas deh, pipis marah nyilih di bank, konongon modal gitu loh. Nah, icang nyilih tua minggu gati, singgil liu be. Oh. Minggu seken minggu nyaran dene pokoknya janjinya nah nggih Pak, bener niki tiang ya kurnantiae pun telah pipis gati niki pun keliling pun telah olah-olahani niki Pak pangidang ger lanjutang panak tiae mas sekolah. Loh Tiang beli mak kone pis nih di kantong beli nih tuh nih bang nyilih kadek orang nyilih pis nih dek nah nih pis panas nih ngetang nih. Ini hanya 1 minggu man tempo, jadi tolong dibantu. Jadi ini yang sepakat membantu, mudah-mudahan bantuan ini bisa panake sekolah, sing mas kursing nah, angwana. Terima kasih Gati nih, yang pena minggu pasti keluyang. Nah, yang penting pokoknya dek khawatir. Yang penting dek komitmen jak waktu. Nah, pokoknya minggu jak keluyang. Beli, adi alo keto masih yang pejak timpa. Makadang pipis itu pis panas masih beli. Nakang wah yang penting mau tempo 1 minggu. 1 minggu kan uliangan nyanan men besing uliangan itu udah berhitung nyanan doh. Dong markanya mina monto ani nyilih mesti jegeng mesti benbe gasir pesu pipis nih. Lo cemburu nih lo cemburu.
Bu, bapaknya di sini Pak kadeknya? Wi Pak, mare ganti pesu Pak, mare wenten Pak yakti. Terus alih main orang sing ade, orang pesu ini penting nih utangnya. Iya waktu niki ampun korain Pak, pun teleponnya Bapak sareng Bu. Sing ade nih pasti kali ngene mengkep nih dini. Ten Pak yakti ya Pak, ken nomor Pak, Pak. Makin nomor. Iya Pak. Iya Pak. Hei, kan maksudnya nih ada mutang orang 1 minggu di sing mulia-mulia kan maksudnya kenang nih Pak ampura Pak masalahnya pun orang 1 minggu dan kayak sing bayar utang ini iya Pak bisa dereng wenten nih ke Pak ampura orang mulia awalnya Labaik Allahumma labaik, labaikala syarikala kalabaik, kabar haji, program yang menyajikan liputan pelaksanaan ibadah haji. Bisnis di Arab Saudi mengalami peningkatan seiring pelaksanaan ibadah haji. Salah satu kesan yang paling mendalam adalah saat jamaah wukuf di Padang Arafah. Kabar Haji, TV One memang beda. Nabi Bu. Iki yang di Depok. Nabi nih. Oh, bongkot boleh. Sambal kan? Kecamatan Pak. Yang hitung ya. Berapa sampean? Pak, ampun plastik Pak. Oh, kan? Yang ampun ngebetas. Oh, ampun mati Bu. Nggih. Yang hitung ya. Pak, baiknya Bapak memang menyarankan pada pembeli untuk menyiapkan tas isi ulang seperti ini ya. Jadi kurangi penggunaan plastik karena peraturan gubernur Bali sekarang sudah memutuskan untuk kita mengurangi sampah plastik. Jadi disarankan kalau pembeli yang ada ke sini untuk membawa tas sendiri. Mari kita wujudkan Bali bebas sampah plastik. Pemirsa, meski PPS Kertawisesa lahir dan tumbuh di Bali, sesungguhnya peminatnya terus berkembang ke beberapa wilayah lainnya di luar Bali. Mereka menjadi bagian dari sejarah perkembangan PPS Kertawisesa untuk turut melestarikan warisan nenek moyang ini melalui seni bela diri pencaksilat. Jadi kita perkenalkan, nama saya Eketut Widiana Karya. Dalam mengisi kemerdekaan ini tentu kita selaku atlet, selaku perguruan, maka sangat sungguh-sungguh untuk mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya, khususnya dalam kegiatan olahraga. Tentu olahraga khususnya di seni pencaksilat. Di mana di Bali ada puluhan perguruan pencaksilat. Kita Kertawisesa mungkin kedua terbesar ya setelah saudara kita Bakti Negara. Maka dengan demikian, dengan adanya kepengurusan yang disempurnakan untuk wilayah Bali, kita di tingkat nasional berharap ke depan itu pengurus bisa melaksanakan program dengan baik tentunya sesuai dengan rencana. Demikian juga raihan prestasi kaitannya dengan baik itu di tingkat ranting, di tingkat cabang, di tingkat provinsi atau regional, itu kita harapkan nanti semakin meningkat prestasinya. Karena bagaimanapun juga ini tidak terlepas dari para pelatih, para pendekar, di mana itu nanti menjadikan program di masing-masing wilayah atau provinsi seperti itu.
Meski demikian, sesungguhnya upaya untuk terus memberikan wadah dan kesempatan berprestasi masih tetap diperlukan bagi anggota PPS Kertawi Sesa ini. Banyak ajang telah diikuti, dan diharapkan kedepannya akan terus bisa berkontribusi bagi prestasi olahraga di Bali, khususnya dalam seni bela diri. Dan prestasi yang kita raih ini juga ada atlet kita, Kadek Adi Budiasto, juga dapat juara Popnas pada bulan November 2019 ini. Namanya Kadek Adi Budiasto, tinggal persiapan untuk dipanggil dari PBFC. Yaitu prestasi-prestasi Kertawi Sesa untuk bertanding kita terus mengadakan kejuaraan-kejuaraan antar ranting yang paling bergensi di Bali ini. Kertawi Sesa sudah bisa mengadakan kejuaraan nasional baru-baru ini tanggal 24 sampai 26 Januari 2020 di Gor Lila Buana Denpasar. Kejuaraannya Nangun Satketiloko Bali 1. Target prestasi kedepannya kita ingin mendapat juara baik di Bali, wilayah, nasional, dan juga ingin mendunia. Kertawi Sesa biar ada juara dunia. Kalau untuk wasit juri kita sudah punya tingkat nasional maupun internasional. Kita juga sudah mengembangkan perguruan kita di Sulawesi Tengah, di Poso. Baru-baru ini kita melantik DPC DPW 31 Oktober 2018 untuk Sulawesi Tengah Poso. Dan untuk pengembangnya internasional, kita sudah mencetak pelatih dari Inggris, namanya Christopher Nicholson. Dari Inggris Christopher Nicholson, sudah kita kasih sertifikat pelatih, masih mengembangkan di Inggris, belum kita lantik DPC-nya di sana. Pemirsa, PPS Kertawi Sesa menjadi salah satu media bagi generasi muda di Bali, khususnya untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti yang luhur, seperti warisan para pendiri pencaksilat Kertawi Sesa. Selain menjadi media olahraga dan pemanfaatan fisik, yang terpenting adalah bagaimana semangat olahraga selalu tertanam dalam para calon pendekar ini, yakni sportif, disiplin, dan selalu bertanggung jawab untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa demi tegaknya NKRI. Memang beda.